kayaknya kalau kepepet itu udah pasti dikasih jalan. Walaupun emang kita agak sempoyongan di jalannya itu tetap aja ntar ada jalannya sendiri gitu. Karena mengolah seni 2 dimensi lebih susah, mending mengolah rasa makanan aja. Mantap. Yang bikin bertahan dan bertarung di Solo tuh ada suatu hal yang emang harus bisa jadi kebanggaan sih buat dibawa pulang. Halo, jumpa lagi teman-teman. Aduh, kayaknya udah lama banget nih. Aku sendiri sih. Aku sendiri tuh lama gak bikin konten ya. Jadi terakhir kali tuh diambil alih sama Mas Rafiq. Padahal dia biasanya tuh yang mengusik loh. Tapi Ceos yang harusnya aku diambil alih sama Mas Rafiq. Tapi sekarang alhamdulillahnya aku udah balik lagi ke Solo. Ya kemarin biasa lah ya, namanya juga kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi beberapa waktu harus cari duit dulu. Oke, siap. Jadi sampai jumpa lagi teman-teman, sama aku lagi yang bakal menggiring acara cerita orang sekitar biasanya ya. Aku Lucky Mufti. Nah sekarang aku didatengin sama temanku juga. Kita sama-sama perantauan lagi, terus udah lama juga kita di Solo, sejak 2015. Aku kenalin dikit lah ya. Ya, ini dia temanku, namanya, aku biasanya panggilnya dia Bandot. Jadi kalau di kontakku namanya Dimas Bandot. Ya, bisa gitu bisa. Mas Bandot lah ya, gitu ya panggilannya ya. Karena paling akrabnya entah gimana ceritanya kalau Dimas ini kita di lingkungan kita panggil Bandot gitu ya. Ada sejarahnya sih. Ada sejarahnya sendiri. Nah, sebenarnya banyak hal yang menarik dari teman-temanku seperti yang aku ceritain ya sejak awal kayak gitu. Nah, Bandot pun Mas Bandot ini juga punya cerita yang menarik ya. Dan yang pasti itu sangat menginspirasi. Misal aku lah ya, misal teman yang di sekitar aku aja maksudnya tuh udah terinspirasi dengan apa yang dilakukan dengan Bandot kayak gitu. Wow. Wah. Nah mungkin sekarang kita kasih waktu dulu untuk Mas Bandot untuk perkenalan diri lah. Oke, nama saya Dimas, sering dipanggil Bandot. Ya anak-anak mengenal saya sebagai Bandot karena dulu ada satu mata kuliah yang emang di sana dosennya juga asik. Jadi Pas siapa emang? pas Palindu. Oh Palindu. Tapi sebenarnya nama kamu apa? Dimas apa? Dimas Chandra Karismawan. Wih, panjang banget ya. Anjing. Karismawan loh, harusnya Gila. berkarisma banget loh ini. Harus muncul loh karisma. Belum sih. Bentar lagi lah insya Allah. Nah, gimana tuh cerita Bandot tuh? Ya jadi dulu tuh di mata kuliah itu kita kan masih rada asing. Terus tiba-tiba ada yang nyeletuk bilang, wes kowe saya kita celuk Bandot wae ya. Soalnya kowe biyen enak ikine jare. Apa jenenge? Iki. Apa? Bulu di sini tuh. Oh, ada maksudnya kayak jenggot kumis. tapi di sini. Iya, di sini dikit. Nah, itu Baru Bandot. baru Bandot. Ya mungkin istilah Jawa kayak gitu ya. Itu yang ngasih Palindu. Bukan. Siapa? Anak-anak. Ada anak-anak. Teman-teman. Oh. Ini ngasih julukan itu. Terus Ya, terkenalnya sekarang apa? Ya maksudnya kayak aku dan teman-teman ya manggilnya Bandot gitu lah ya. ya. Nah, seperti tadi lah ya sekilas kita udah cukup ngerti sebenarnya kalau backgroundnya Bandot nih dari mana gitu kan. Karena kita kenal di seni rupa lah ya, Dot ya. Kita sama-sama angkatan 2015, ya kan? Iya kan, bener kan? Iya, benar. Benar, Friend.
minum dulu. Gerah bro. Gerah ya. Di hidupnya. Sekarang sajiannya es teh nih, karena ya biasalah kantor kehilangan kompor. Karena suatu hal. Iya, karena satu hal diambil alih lah kompornya Diambil alih, ya. kantor nih. Ya, studio entahlah, studio kontrakan atau apalah ya. Nah, Bandot nih asal dari mana dah? Aku Majalengka. asal dari Majalengka, Majalengka. Iya. Majalengka tuh Jawa Barat ya. Jawa Barat. Nah, bisa ketemu Solo tuh gimana ceritanya, Dot? Jadi pas SMA tuh ya emang pengen ada di jurusan lingkup seni gitu. Ya karena seneng gambar sih pertamanya, terus diarahin sama guru seni rupaku, coba masuk universitas ini, lampirin portofolio segala macam. Ya udah aku lengkapin di situ. Ya alhamdulillahnya keterima langsung. Ya udah di situ Berarti si guru itu berjasa banget lah ya. berjasa sih. Pak siapa tuh? Kita mention di sini nih. Ingat gak namanya? Wah kalau itu aku lupa sih, tapi Ya, biasanya kalau orang yang berjasa tuh selalu diingat loh. Tapi wajar lah ya. udah lama banget Pokoknya sih. guru SMA lah ya. Guru SMA mana? SMA 2 SMA 2. Majalengka. Jadi buat gurunya Bandot ya di SMA 2 Majalengka, Bandot berterima kasih banget. Iya. Jadi dia bisa apa ya? Survive. Kita di sini ketemu survive, sama-sama survive lah ya. Menarik. Nah, gimana nih ceritamu di seni rupa? Seni rupa. Yang bikin kamu apa ya? Kamu udah lulus kan? Udah. Kemarin kan sempat alhamdulillah. kesusahan kan buat lulus kan? Iya, sempet dikasih apa ya? Ujian dikit. Ya biar melatih mental katanya. Cuman ya Ya. dijalanin akhirnya bisa Selesai juga lah ya. Mantap. alhamdulillah. Emang susah banget ya lulus di seni rupa tuh. Ya, Tapi emang di sisi lain sebenarnya ya orang-orang sukses di seni rupa tuh kebanyakan malah banyak yang DO ya. Tapi kenapa bener. kita kok malah memilih lulus ya? harusnya dewa aja. Iya, harusnya aja. Nah, yang kamu apa tekuni di seni murni kayak style atau misal apa ya? Kamu kan di itu kan cukil kan? Iya, grafis. Grafis. Yang apalah yang lebih kelihatan lah kalau dari Bandot nih, kalau misal gambar nih, kamu arahnya kemana? Aku lebih ke arah horor sih, kayak metal gitu, cuman nggak bisa dibilang bagus juga sih, namanya belajar. Ya. Dan ya Biasanya pesan yang ingin kamu sampaikan dari meta horor kayak gitu gimana? pesannya tuh ya seni itu kan apa ya, fleksibel gitu. Jadi kan kalau aku misalnya ngasih makna ini, belum tentu orang nangkepnya makna yang sama, apalagi dengan style horor. Itu ya emang agak susah, cuman aku pribadi lebih ke main di detailnya sih. Kayak gitu aja. Tapi BTW kita jarang banget ya ngobrolin tentang apa seni ya bareng-bareng ya. Karena di selain emang apalagi pas sudah lulus gitu kan, kita udah punya kesibukan masing-masing ya. Tapi untungnya ya teman-teman aku apa ya, jadi apresiat juga saat Bandot mau diajak buat cerita tentang kisahnya dia yang menurutku apa ya, di umur segini tuh kalau jadi seorang Bandot tuh berat minta ampun lah.
nggak ada yang spesial sih. Biasa aja Bertahan hidup lah ya. demi bertahan hidup. Kita dalam posisi yang bertahan hidup dan aku melihat Bandot tuh wow, kerja kerasnya hoa hoe. Nggak ada sih. Tapi yang aku salut dari kamu itu sih Dot, apa ya, cara berpikirmu untuk kerja keras itu sih. Di selain karena apa-apa kalau kepepet emang udah harus ketemu ya sama jalannya kayak gitu. Iya, kayaknya kalau kepepet itu udah pasti dikasih jalan. Walaupun emang kita agak sempoyongan di jalannya itu tetap aja ntar ada jalannya sendiri gitu. Iya. Beruntungnya selalu ada jalan lah ya. Ya, Kayak Gojek. alhamdulillahnya gitu. Gojek tuh punya tagline selalu ada jalan kayak Iya, gitu. bener. Iya. Boleh Ya, minum nggak aku kan anak BKV kan ya jadinya gitu-gitu anu lah, ke-mention lah kayak gitu kan. nih? Iya sih. Terus selain itu Bandot nih sangat apa Minum ya. minum lah Panas banget bro. Heeh. Seger nih. Ini tadi endorsan juga nih es teh nih. Oh iya. Iya. Dari mana tuh? Tadi ada tuh di apa di pinggir jalan namanya es teh Sultan. Saya Sultan. Masuk dong. Tadi ngomong apaan ya udah? Seni. Seni? Enggak. Apa ya? Selalu di jalan. Hah? Selalu di jalan. Selalu ada Selalu jalan. Ya ampun. Kalau Gojek kan selalu ada jalan tuh tagline-nya. Hmm. Nah, terus yang aku suka dari Bandot nih, dia juga menganut tagline-nya Tokopedia. Apa Mulai tuh? aja dulu. Mulai gitu. aja dulu, Iya kan? siap. Jadi yang aku salut tuh dari Bandot tuh oke lah, yang namanya seniman kan, apalagi di usia kita ya, susah banget kan mau naikin nama kayak gitu loh. Ya. Terus perjuangan untuk jadi seniman yang panjang lah, menurutku perjalanan panjang lah gitu. Karena kan di selain kepuasan pribadi, terus ngasah skill, cari style dan segala macam untuk menemukan bagaimana cara kita menyampaikan pesan melalui media seni kayak gitu kan. Terus yang aku suka dari Bandot nih, dia melakukan kegiatan wirausaha, ya kan, dan jalan lah sampai sekarang kayak gitu. Alhamdulillah. Apa namanya usahanya? Kangen lumpia. Kangen lumpia. Iya. Lumpia kangen apa kangen lumpia? Kangen lumpia, lumpia kangen. Tapi yang pengen yang bener apa? Kangen lumpia. Kan? Lumpia kangen. Lumpia kangen. Iya. Nah. Jadi Bandot nih punya usaha di Solo namanya Lumpia Kangen. Iya. Jadi kenapa Dot lu memulai usaha di makanan itu? Ya awalnya sih itu aku dari keresahan sih. Pertamanya kan aku belum dapat kerja. Ya. Pas COVID, aku nggak bisa pulang. Terus di situ pikir keras kan. Ada temanku juga satu kosan, dia ngasih pilihan, kamu ikut kerja aja sama aku atau gimana. Aku bilang kalau aku ikut kerja aja sama kamu sama aja, aku bilang, dan nggak akan cukup. Akhirnya aku lihat di ATM ku kan ada uang sisa dari gaji-gajiku sebelumnya. Udah buka ini aja katanya. Akhirnya di situ dapat ide, di branding lagi, terus nemu makanannya itu, cuman aku belum siap buat kesana. Tapi emang basic anunya itu apa? Kamu emang suka masak ya? Awalnya emang aku suka masak. Pengalaman kan kebanyakan kerja di rumah makan daripada di desain. Karena kan bukan seniman, seiman lah. Yang penting seiman lah ya. Mending seiman lah. Berat sih itu. Tapi jarang sih ada teman kita yang apa kayak beda iman kayak gitu kan. Tapi ada aja sih kadang. Ada sih. Kok malah melipir ya obrolannya ya. Iya. Ya karena jadi seniman cari makan susah, jadinya kita bikin makanannya aja sendiri ya gitu ya. Iya. Realistis. Terus idenya kenapa lumpia?
Awalnya pas semester awal tuh aku nyari-nyari kan sama temenku, di sini ada yang jual lumpia nggak sih? Ada mas katanya, di sini. Tapi lumpia Semarang. Lumpia goreng itu kan? Iya. Ya mungkin karena lidahku kurang cocok kan sama lumpia Semarang itu, gara-gara isinya ada apa namanya? Rebung ya. Isinya rebung itu kan agak gimana gitu baunya. Nggak cocok lah di aku pribadi, nggak cocok. Cuman di situ aku ya harus tetap ngerasain juga di situ gimana rasanya lumpia Semarang. Mau nggak mau, kayak itu juga pecel Solo. Pertama kali ke Solo tuh kok manis banget, beda sama yang di rumah. Di situ sih keresahan awalnya dari lumpia itu. Tapi di awal udah mempertanyakan tentang lumpianya itu ya? Iya. Terus bawalah kamu itu lumpia basah itu ya? Tapi lumpia basah itu emang khasnya di Majalengka? Dari Jawa Barat ya. Jawa Barat sih ya? Lebih khususnya Bandung. Kalau lumpia basahnya. Itu tahun kapan tuh berarti yang awal mula udah bikin lumpia kangen tuh? Lumpia udah mulai jualan lah? Semester akhir lah, mau lulus itu udah mulai dipikirin sih. 2000 berapa? 2019? 2020? 20 awal lah. Oh berarti pas corona juga lah ya? Pas corona itu pas bukaan awal. Berat banget tapi pas corona dimana orang-orang malah tambah sepi ya. Iya. Terus kita juga fasenya bertahan hidup, nggak bisa kemana-mana ya kan? Out of the box sih. Edan sih. Terus emang yang aku lihat ya karena aku juga belum pernah ngerasain sih bagaimana lumpia basah itu kan. Ya jadinya ya sebagai referensi aja buat aku, bisa jadi apa ya, kalau mau nyemil bisa jadi pilihan lah ibaratnya kan. Tapi lebih lumpia itu lumpia basah maksudku lebih ke cemilan atau makanan berat ya sebenarnya? Kalau di tempatku lebih ke makanan ringan sih, lebih ya cemilan lah. Masuknya cemilan, soalnya dia di pinggir-pinggir sekolahan itu pasti ada. Dan kita tinggal milih mana yang enak lah, cocok sama kita gitu. Nah ini teman-teman kita juga udah dikirimin nih lihat kemasannya ya, ada 2 di sini nih. Ini lumpia basah kan? Lumpia basah semua. Wah, coba dulu lah. ini nih buka di mana? Buka di arah asrama UNS. Oh sekarang asrama UNS ya? Iya. Jadi emang yang setauku ya teman-teman, saking ya fight-nya seorang bandot nih. Bandot. Mulai dari satu tempat ini, terus ya ada problem, pindah ke tempat satu lagi, terus problem lagi, kira tapi tetap terus ya gimana tetap jalan, gimana tetap dapur ngebul gitu ya. Terus sekarang di asrama itu ya? Iya, arah asrama UNS sebelah kiri. Sebelum Jepun, ya. Sebelum Jepun ya. Nah ini buat teman-teman nih di belakang nih. Mas. Coba dulu, friend. Cobain tuh tim-tim tuh. Jarang-jarang itu dosen meneh ya kan. Nih, penampakannya dari lumpia basahnya Mas Bandot. Pokoknya aku gak ragu lah ya kalau sama keahliannya Mas Bandot ini tentang memasak gitu ya. Ya, seniman emang butuh makan, tapi kalau nggak ada yang bisa dijadiin makanan ya kita bikin makanannya sendiri gitu. Iya. Karena mengolah seni 2 dimensi lebih susah, mending mengolah rasa makanan aja. Mantap. Coba dulu lah. Kita coba ya. Iya. Ya sebenarnya kita udah tahu rasanya sih. Yang penting kelihatan sambil makannya aja juga. Jadi isinya tuh ada toge, bengkoang, Telur. telur,
Kayak gini ada resep-resepnya juga gitu nggak? Ada pasti. Pasti ada ya. Pasti ada. Itulah yang bikin khas ya. Iya. Dan setauku ya Dok ya, dulu tuh emang kayaknya nggak ada deh di Solo sebelum kamu tuh yang jualan ini. Ya bisa dibilang pionirnya yang di Solo lah ya. Bisa jadi sih, cuman ya aku nggak tahu sebelum aku emang belum ada apa emang aku belum nemu gitu. Karena kan seolah-olah makanan kayak gini kan mungkin apa bukan lidahnya orang Jawa, Ya. maksudnya yang orang dengan sukunya Jawa. Nah, Tapi saat ini datang tuh ya namanya kita menyajikan hal yang berbeda gitu kan. Ya. Harus ada lah kayak gitu variasinya. Nah, ini. Kan daripada ngobrol mending aku makan aja ya. ya makan dulu aja. Ya teman-teman, yang bisa jadi referensi cemilan kalian juga. Tapi kalau aku makannya sebenarnya lumayan kenyang juga. Jadi buat Iya. teman-teman yang nggak suka makan nasi mungkin ya, Ya bisa jadi. bisa jadi ini nih Alternatif. alternatif buat apa ya? Ya mengenyangkan juga, Ya gantinya nasi. gantinya nasi. Enak banget ya. Intinya sayur-sayuran menyehatkan. Nah, aku jadi pengen ngulik ini. Setelah beberapa tahun nih, kan struggle banget tuh kamu ngelakuin apa usaha jualan ini lumpia. Boleh ceritain nggak apa kayak susahnya gimana, terus kenapa kamu masih kekeh untuk lumpia kangen ini bisa jalan terus? Saya jalan terus. Ya. Ya ceritanya tuh Oh sambil makan ya? santai aja. Santai ya? Jadi awalnya tuh emang bikin usaha tuh buat ngasih solusi dulu ke anak-anak yang dari Jawa Barat tuh. Pikiranku ya ngasih solusi ke anak-anak yang ngerantau di sini biar ngerasain lumpia yang emang ada di daerahnya dia gitu, dibawa ke sini biar dia nggak usah jauh-jauh pulang dulu tahun sekali baru makan ini. Kan agak gimana juga ya kalau Ya. tahun sekali. Yang isinya di situ sih. Apa susahnya kamu ngelakuin usaha inilah? Lumpia kangennya gimana? Dari awal kan ya lumpia basah ini kan belum dikenal, belum banyak yang tahu lumpia basah tuh apa sih. Iya iya iya. Berarti emang ya karena khasnya di Jawa Barat ya. Nah, Dan aku pun baru makan ini saat ya kamu yang jualan sih. iya. Jadi di situ aku mulai kayak babat alas lah istilahnya, buka jalan dulu buat ngenalin produk lumpia ini ke anak-anak kampus, kayak minta tolong temenku, terus aku buka pre-order, nganterin, masak dadakan, terus langsung dikirim ke tempat COD belakang kampus di mana dianterin buat biar bisa dia ngicipin dulu loh gimana rasanya lumpia basah khas Jawa Barat daripada Semarang gitu. Ya, Kan ya. kebanyakan senangnya yang Semarang. Ya. Coba bawa sesuatu yang baru lah ya, walaupun itu susah, yakin lah bakal ada peluang di situ. Berarti emang hal paling susah di awal buat ngenalin produknya itu ya. Kenalin produk, soalnya banyak yang belum tahu dan bilang kok kayak gini, kalah kayak apa namanya, Apa? toge apa namanya, toge kasih kecap tuh biasanya ibu-ibu suka Apa masak. rujak kayak gitu? Enggak, bukan. Bukan, biasanya toge campur tahu gitu. Oh iya, apa ya? Apa ya? tumis toge. Tumis tahu apa? Toge tahu kayak gitu. Tumis Pokoknya toge itu malah. ya. Ada togenya, ada tahunya gitu ya. Iya, bilangnya malah kayak tumis toge doang, apaan ini? Di situ kan aku coba pakai stiker buat ngenalin di produknya itu juga. Kalau ada yang beli kita kasih stiker buat
follow buat pengenalan produknya dulu gitu. Ya alhamdulillah lah sekarang udah ada lah Jalan lah ya. orang yang emang seneng gitu. Terus nyemil. Mantap. Sekarang juga banyak kan outlet yang buka lumpia basah. Ya, Iya. alhamdulillah buka pintu rezeki buat orang juga sih. Iya sih. Beberapa ya udah ada ya. Udah ada, UNS di UMS udah ada. udah banyak. Sekarang ya udah banyak lah. Ada berapa tuh yang kamu lihat tuh? Yang aku cobain tuh yang di UMS udah pernah, terus yang daerah Manahan ada satu, sama ada satu lagi yang daerah Karanganyar aku belum nyoba. Jadi Wajib ada coba sih. 3 atau 4 gitu Ada ya, 4 outlet lah. yang menjual lumpia basah. Mm. Terus dari situ kamu gimana? Yakin lah ya masih dengan produk sendiri ya? Masih lah yakin. Kalau Karena masalah punya rasa, khas. Kalau masalah rasa nih ya udah Boleh dijamin ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh nyobain lah. Tadi tuh di jalan arah asrama UNS sebelah kiri ya. ya Lumpia belum Kangen. Jepun pas. Lumpia Kangen. Di ya sebenarnya tugasnya Spas kayak gini sih. Kita support teman-teman kita gitu. Karena kita sama-sama survive juga gitu kan. Dan kita gak mau bohongin juga, apa yang kita tawarin ya benar-benar produk yang baik, bagus kayak gitu. Dan teman-teman kita yang punya apa caranya mereka masing-masing, entah itu benar-benar murni seniman yang menggambar atau ya karena banyak problem lah, struggle kita kan. Ya tiap orang punya caranya masing-masing lah gitu kan. Dan yang paling penting kan kita gak boleh putus asa lah. Ya. Ya kan? Nah, coba kita apa ya? Aku pengen tanya, kok bisa kamu tuh pantang menyerah untuk apa ya? Bertahan hidup lah. Kan sebenarnya kalau di posisimu ya, aku jadi di posisimu saat aku kesusahan lah dan segala macam lah. Pulang aku paling ke rumah tuh. Ya. Tapi kamu tuh berani untuk fight terus di Solo, bertahan hidup di Solo. Nah, kayak gitu kok bisa tuh? Ya awalnya emang aku tuh pengen ngetes segimana sih kemampuanku bertahan hidup pas COVID itu loh. Apa aku bisa ngelewatin itu? Terus ya aku coba dulu sini. Terus kan ada temen lah yang bantuin. Ya udah kamu tak kasih uang aja buat uang jajan ini. Aku bilang enggak, aku nggak enak kalau nerima kayak gini. Aku pengen sebisa aku dulu gitu sampai mana pas COVID itu. Terus akhirnya kan aku mikir-mikir dapat ide ke situ sih, buka lumpia itu. Terus karena suatu hal juga aku pernah nutup lumpia ini. Iya sih. Ya, terus Ngerti lah aku. coba kerja dulu. Yang bikin bertahan dan bertarung di Solo tuh ada suatu hal yang emang harus bisa jadi kebanggaan sih buat dibawa pulang. Masa kita kuliah lama-lama di Solo terus nggak dapet apa-apa, pulang cuman di rumah tidur kerja pulang gitu aja. Mending di sini. Dia pengen kamu berarti ada cita-cita untuk gedein si Kangen Lumpia ini, Lumpia Kangen ini, Ada harapan ke situ. sampai bisa buat cabang atau Ya, gedein satu tempat kayak gitu. ada harapan ke situ, cuman kita sementara ini berjalan saja dulu. Iya, aku bakal dukung kamu terus juga lah. Nanti kita maksudnya si Lumpia Kangen bisa jadi kayak anak seni rupa yang jual makanan tuh yang Nespes kan baru jadi besar Nespes kan. Ya. Terus ini yang kedua nih ada Lumpia Kangen.
inspirasi tuh. Inspirasi tuh orang tuh. Inspirasi tuh. Masalah Mas Tio Iya. ya kan keren emang mereka. Inspirasi. Padahal lucu banget tuh yang apa dulu lo pas ospek. Apaan anak seni rupa? Menjualan gitu kan. Malah dia jual sendiri Ah, ini. iya, jualan sendiri. Dan sukses sih, Dan sukses gokil. dan gede dan ya menang lah gitu kan. Mereka bisa ya Punya nama jadilah keren. Dan bisa jadi apa menginspirasi juga lah ya buat Iya. kita ya. Jadi Dan mungkin motivasi. buat seniman-seniman yang lain nih. Karena kita gak apa ya? Kita juga harus sadar diri gitu loh. Karena susah banget untuk apa? Gimana lagi apa? Skill yang kadang mungkin pas-pasan, oke lah gitu. Jadi kan perlu waktu, perlu timing. Iya sih. Jadi kalau cuma gambar-gambar terus tapi gak laku gitu kan. Iya. Masa idealis terus gitu kan. Tetaplah kebutuhan bertahan hidup tuh perlu ya kan. Perlu. Itu sih yang bikin aku salut dari kamu sih. Karena kita harus sadar diri sih. Iya nggak sih? Nah, dimana kemampuan kita kok bisa nyampe buat ke situ, Ya. dan sedangkan kebutuhan hidup emang harus dipenuhi. Iya, minimal bisa makan lah ya. Ya minimal bisa makan dulu lah. Banyak jalan lah untuk ke situ lah ibaratnya. Dan mungkin jualan kayak gitu ya menurutku no problem gitu. Dan kemarin tuh aku ketemu tuh juga sama kan kemarin aku ngopi di Pejalan tuh ketemu tuh sama cewek, dia anak pergerakan dan dia ngomong sendiri kalau semisal apa di sisi lain emang ya kayak namanya juga manusia ya, kita berada di kalangan bawah kan. Beda lah sama orang yang udah ngerusak ekosistem yang sampai besar-besaran lah gitu. Di selain kayak kita untuk melakukan kegiatan bertahan hidup minta ke orang tua pun ya no problem juga sebenarnya. Iya. Tapi kan pasti mereka punya sense untuk bertahan hidup juga kan. Yang itu yang maksudku perlu diapresiasi sih. Mereka pun melakukan pergerakan pasti kan ada tujuan juga segala Ya, macam. pasti. Jadi ya kita orang yang kalangan bawah emang dipaksa untuk bertahan hidup lah pada akhirnya ya. Pada akhirnya Yang kaya Kembali tambah lagi. kaya gitu kan. Kita yang miskin dipaksa untuk ya nggak miskin juga, yang cukup lah cukup lah dipaksa untuk bertahan hidup. bertahan hidup. Seenggaknya bertahan hidup dulu. Saya kayaknya kalau orang-orang pada sadar sense untuk bertahan hidup kayaknya bakal itu sih apa di pikiranku tuh jalan untuk ke generasi selanjutnya tuh aman gitu tanpa ada kayak menimbun harta untuk dirinya sendiri, untuk generasinya sendiri kayak gitu-gitu kan nyebelin ya. Bener sih. Nah kita coba tanya balik. Kalau kamu ada apa istilahnya jalan-jalan di kegiatan berseni lah, kira-kira masih lanjut gak, Dot? Kalau untuk berkesenian masih lanjut, tapi itu cuman sekedar hobi kalau sekarang. Sekarang hobi dulu ya. Iya. Mantap. Tapi untuk apa kayak maksudnya oke lah sekarang kan lagi jualan di Lumpia ini kan, Iya. atau maksudnya ya berusaha bertahan hidupnya di sini. Tapi untuk kegiatan berkesenian yang di kemudian hari kira-kira bakal kamu seriusin atau sekedar hobi aja atau ya gimana gitu? Maksudnya untuk menunjukkan eksistensimu gitu di dunia kesenian ada nggak? Belum ada sih. Masih Kalau belum ya? sekarang belum ada. Mantap. Pengen fokus dulu ngebesarin si Besarin Lumpia ini. Mantap. Realistis aja lah ya. Iya. Capek lah ya. Capek lah, Ren. Habis kerja lagi. Itu tuh kayak ada tuh temen gue tuh gambar aja gak ada habisnya dia. Wah, Iya. rame terus dia saat itu. Ada Ini orang ini. seniman andalanku. Lancar tadi. Wih. Lah, aku boleh tanya nggak nih? Apa tuh? Silakan tanya aja. Kalau sekarang Masuki berkegiatannya apa nih? Kegiatanku Hmm. ya sama lah, kita bertahan hidup juga Di dunia desain. iya di dunia desain. Aku kan ya kayak kemarin tuh aku nggak ngisi ini kan, nggak ngisi Spice yang harusnya emang tanggung jawabku juga untuk
ngajak ngobrol orang-orang sekitar itu kan. Terus ya karena ada kebutuhan bertahan hidup, aku harus ya cari kecukupan lah, cari cuan lah, dikit-dikit lah untuk Tahan hidup lah ini. bertahan hidup itu sendiri. Selama 2 minggu kemarin tuh aku di Riau. Iya. Set jauh banget. Iya. Tapi asik juga lah. Lumayan lah ya. Di sana juga banyak ketemu orang-orang baik juga di sana, orang-orang keren juga di sana. Terus ya tapi kan perlu itu juga ya. Aku tetap sangat merindukan Solo karena aku bisa ketemu teman-teman yang menarik. Di sisi lain juga nyaman sekali di Solo. Kita mau ngapain aja bisa gitu, Ya, bebas gitu loh, merdeka lah. Merdeka. Meskipun merdekanya gimana ya? Ya untungnya kita masih mau melakukan apapun tuh nggak ada hambatan lah. Ya, Dan kita mau cari apapun ada aja di Solo gitu. benar-benar. Itu sih. Ya bikin konten ini, jalanin channel ini, Spice itu, terus yang ngedesain sekali waktu. Kalau misal ada kerjaannya ya dikerjain gitu aja. Alhamdulillah ya, bisa Alhamdulillah lancar. masih bisa hidup gitu aja. Iya. Asik. Tapi aku punya itu Dot, Apa tuh? karena kan namanya desain tuh itu yang butuh biasanya orang-orang kaya juga kan, orang-orang yang Iya. punya brand besar segala macam gitu. Tapi ya no problem juga gitu. Aku punya istilah tuh kayak ya aku bakal ambil uang tuh dari orang yang punya uang gitu. Iya, benar. Dan hasil yang aku dapat tuh ya semoga bisa bermanfaat, misal minimal untuk diriku, habis itu untuk orang-orang di sekitarku. Kan kayak gitu. Mantap lah. Mantap sih. Aku pengen loh di posisimu. Aku pengen juga loh di posisi ini. Karena apa? Kenapa? Aku gak bisa menolak juga. Itu udah diajarin di Islam sama Nabi Muhammad. Karena kunci kaya apa secara materi ya berdagang. Dagang. Ya. Aku pengen berdagang sebenarnya, jujur aja ya. Karena di situ kita bisa mengatur sendiri bagaimana cara kerja, mau jualan seberapa banyak. Kita tahu makanan yang, misal makanan aja, oh ini harusnya bisa laku banyak, atau oh apa nih yang salah nih. Kita bisa mengatur sendiri dengan berdagang itu, ya kan. Ya entah itu makanan, entah itu kerajinan, entah itu apalah, kayak gitu. Karena itu tuh ya kalau mau kaya secara materi menurutku itu ya berdagang. Jalannya di situ ya. Karena kan kalau yang bisa bikin uang yang lain misal yang gede gitu kan apa-apa karena channel biasanya. Ya. Apa channel? Kita kenal siapa nih? Misal wah kita kenal sama si Gibran. Udah proyek mungkin bisa langsung ke kita gitu kan. Karena channel itu kan, bukan karena kerjaannya kan. Karena jalan. Iya. Udah ada jalan. Kalau kita nggak punya privilege di situ, apa yang bisa kita usahain? Susah juga. Ya paling kalau kenalan ya kenalan aja. Tapi dengan berdagang menurutku hal yang nggak mungkin tuh bisa jadi mungkin sih. Apalagi cuma materi ya, kayak secara materi ya. Ya tinggal bagaimana kita berusaha sih. Iya nggak sih? Iya benar. Tapi kan itu yang diajarin di kehidupan seni rupa tentang koneksi. Dimana pas ada pameran, terus kita kumpul-kumpul, kita asik-asikan. Dari situ kan kita dari orang yang nggak kenal jadi kenal. Iya, iya. Dia Itulah koneksi kita baru, juga ya. diajarin juga untuk berhubungan baik sama orang lah itu kan dengan lingkup pameran ya. Gitu. Mantap lah Dot. Semangat terus Dot. Sama lah kita sama-sama bertahan hidup. Iya. Mungkin nih kayaknya udah cukup lama ya kita ngobrol ya. Iya. Pesan dari Bandot nih, melihat kalau semisal ya, bayanginnya kayak gini, ternyata banyak loh mahasiswa yang kesusahan juga, ya kan, terus berada di posisi kita juga nggak punya privilege. Privilege ya gak seberapa juga, paling ya edukasi doang, pendidikan doang. Tapi
mungkin ada juga yang udah putus asa atau apa gitu kan. Nah, pesanmu nih sebagai kamu yang udah bertahan hidup dan udah bekerja keras untuk mereka tuh. Pesannya gimana ya? Kalau pesan pribadiku ya turunin sedikit ego, terus realistis aja lah. Jangan terlalu apa ya, aku harus jadi ini. Nggak segampang itu, friend. Iya, bener. Nggak segampang itu, friend. Ya, itulah teman-teman. Sedikit perbincangan aku sama Bandot ya. Karena menghadapi kehidupan ini yang begitu keras, sehingga kita mungkin teman-teman juga yang berada mungkin sama atau mungkin lebih susah juga, karena tetap kita harus bersyukur lah ya. Bersyukur karena kita masih bisa hidup, menghirup udara yang segar, minum air yang bersih, hujan, menikmati sumuk, hujan, semuanya harus disyukurin. Kita gak boleh ngeluh. Tetap tadi katanya pesannya Bandut tuh buat teman-teman, turunin ego, ya kan? Realistis aja. Harus realistis aja. Sampai jumpa di cerita orang-orang sekitar selanjutnya. Dadah. Hui.